Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, di video pertama saya ini yang membahas kitab ya. Ini saya ingin membahas sebuah kitab Nahwu yang cukup tipis, sekitar 92 halaman ya. Kitab ini ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Beliau lahir di Garut 11 Oktober 1948. Beliau adalah Ketua Umum Organisasi Persatuan Islam atau biasa disingkat Persis untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kitab ini kitab jilid yang pertama, teman-teman. Karena kitab ini aslinya ada 3 jilid ya. Saya mengkhususkan mereview kitab yang pertama ini, jilid pertama ini, karena kitab ini sangat sering dibahas ya. Dan ini juga direkomendasikan Ustaz Firanda. Beliau pernah menyebut nama kitab ini ketika beliau membahas ilmu nahwu ya, dari nol, belajar bahasa Arab dari nol. Beliau merekomendasikan kitab Al-Muyassar salah satunya. Buku yang paling bagus menurut saya untuk pemula dua, yaitu buku Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Yang kedua kitab Mukhtasar kalau tidak salah karya Ustadz Aunur Rafiq Gufran hafizahullah taala. Dan kitab ini teman-teman ditulis dengan berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Maksudnya beliau menulis bahasa Arab, kemudian di dalam juga ditulis bahasa Indonesia. Karena di salah satu pembahasan tertentu beliau menggunakan bahasa Indonesia gitu. Mungkin memudahkan untuk pemula ya yang belum bisa berbahasa Arab, sehingga mudah untuk mengulang-ulang materinya. Di sini beliau menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami teman-teman, tidak terlalu susah. Makanya di Muqaddimah beliau mengatakan, saya meletakkan di dalam kitab ini, kata beliau, dengan ungkapan yang mudah, seperti itu. Dan beliau membahas kitab beliau ini memulai dengan unsur yang paling kecil di dalam bahasa Arab, yaitu huruf. Seperti kalau kita lihat di sini, mulai dengan huruf ya, huruf. Kemudian kata, kemudian definisi, jumlah mufidah dan seterusnya, seperti itu. Keistimewaan buku ini teman-teman sangat menarik. Yang pertama, beliau menggunakan bahasa yang mudah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian beliau selalu menyertai contoh-contoh yang cukup banyak ya. Saya kira ini cukup seperti ini. Misalnya beliau menyebutkan definisi kalimat itu apa atau kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh yang cukup banyak. Nah, kita bisa melihat di sini juga misal isim itu apa, kemudian diberikan contoh-contoh isim seperti apa. Kemudian di sini misal huruf jar itu apa, kemudian beliau memberikan contoh-contoh dan contoh kalimatnya. Jadi sangat mudah untuk pemula seperti itu. Kemudian teman-teman, beliau tidak lupa juga biar para peserta didik atau penuntut ilmu itu bisa menerapkan ilmunya, bukan sekedar teori tapi juga ada praktek seperti ini. Beliau memberikan tamrin atau latihan-latihan seperti itu, baik yang sifatnya kognitif ya, maupun yang mengasah kemampuan pengetahuan peserta didik maupun keterampilan seperti itu. Makanya di sini beliau juga di tamrinnya itu menyuruh untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab teman-teman. Jadi ini termasuk yang sangat mantap lah seperti itu. Seperti ini misalnya beliau menyuruh menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi beliau memang tidak ingin sekedar teori gitu, tapi beliau juga ingin mempraktekkan bagaimana seseorang itu bisa menerjemahkan seperti itu. Dan seperti yang saya sebutkan bahwa kitab ini tidak hanya berbahasa Arab saja, tapi berbahasa Indonesia. Khususnya ketika beliau menyebutkan kaidah atau ketentuan-ketentuan. Misalnya di sini ada ketika beliau menyampaikan materi tentang fa'il misalnya seperti ini,
beliau menulis kaidah ini dengan berbahasa Indonesia. Mungkin ini biar bagi pemula mudah untuk murojaah atau mengulang-ulang materi di rumah seperti itu. Kemudian disertai contoh di bawahnya. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat cara beliau menyajikan materi beliau ini, metode penyajian beliau itu mendekati metode deduktif ya dalam mengajarkan ilmu nahwu seperti itu. Metode ini metode yang tua dalam mengajarkan ilmu nahwu, tapi bukan berarti tidak relevan lagi seperti itu. Dan juga yang menarik dari buku ini, teman-teman, beliau ketika ada taksimat atau pembagian-pembagian seperti itu, seperti ini misalnya, isim dibagi ada dhamir, ada dhamir, kemudian dhamir terbagi muttasil dan munfasil. Beliau menggunakan apa ya, kalau bahasa kita ini bagan ya, bagan seperti ini. Jadi sangat menarik. Jadi lebih mudah memahami seperti itu. Kemudian juga ketika beliau selesai membahas sebuah bab di dalam kitab beliau selalu menampilkan khulasa seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini, khulasa artinya kesimpulan ya, atau ringkasan materi. Jadi ketika antum selesai bab tertentu, antum akan menjumpai khulasa seperti ini. Jadi bisa menguatkan pemahaman peserta didik seperti itu. Kemudian yang tak kalah menarik juga dari kitab ini, di akhir kitab ini beliau memberikan praktek i'rab ya, tapi i'rabnya yang sederhana memang untuk pemula. Seperti ini, at-tatbiqu an-nahwiyyu fi i'rabil Qur'an. Di sini beliau ma'irab surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Kemudian ada surah An-Nasr, kemudian surah Al-Masad, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas tentang kitab ini. Dan kitab ini yang saya pakai ini teman-teman bukan kitab baru ya, ini kitab lama yang dulu saya pakai untuk belajar. Dan teman-teman ketika ingin mempelajari kitab ini, teman-teman bisa cari di YouTube. Dulu saya mendengar kajian Ustadz Muhammad Wasikal, beliau membahas sampai tuntas kitab ini. Bahkan sudah ada lanjutannya kalau nggak salah, ilmu sharaf itu. Dulu saya belajar di situ sampai selesai, alhamdulillah. Mulai belajar lah ya, jangan menunda lagi untuk belajar, karena sekarang itu untuk mengakses untuk belajar bahasa Arab itu sangat mudah. Jadi tinggal niat antum saja. Kalau ingin memang belajarnya serius, antum bisa menemui banyak kitab-kitab ya. Sebenarnya bukan ini aja, sebenarnya banyak kitab yang bisa antum gunakan, tergantung bagaimana antum ya, yang cocok buat antum lah, yang cocok buat teman-teman sekalian untuk bisa belajar bahasa Arab ini. Karena dengan bantuan ilmu nahwu ini kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah teman-teman ya. Berapa banyak orang bersungguh-sungguh biar bisa memahami perkataan idola mereka, misalnya idola orang Korea, jadi belajar bahasa Korea dia, sehingga hanya ingin bisa memahami perkataan idola mereka. Kemudian mereka belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan. Masa kemudian kita ingin memahami kalamullah, memahami perkataan Allah, perkataan Rasulullah, kita malas-malasan untuk belajar bahasa Arab. Apalagi kita sholat dengan memakai bahasa Arab kan, doa-doa zikirnya menggunakan bahasa Arab ya. Jadi antum belajar bahasa Arab tambah khusyuk antum dalam menjalankan ibadah gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau misalnya kurang rinci atau kurang bagus dalam menyampaikan materi ini, karena ini pertama kali juga saya juga kalau ngomong ini masih kaku juga, kadang bingung milih kosakata yang tepat gitu. Ya mungkin itu dari saya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.